Kalau tadi AL bilang kurus banget, dulu saya sebelum menikah saudara beratnya 37 kilo. Tapi setelah menikah naik 15 kilo saudara. AL tidak usah takut nanti setelah menikah. Ya segera. Ya 12 Maret ya semua diundang hadir. Di Bandung. Glorious Hall, ya didoakan semuanya. Saudara, pada hari Rabu, waktu beberapa hari yang lalu hari Rabu, saya itu bermimpi saudara. Bermimpinya itu dalam sebuah ibadah, terutama di ibadah itu adalah pemimpin-pemimpin ya, leader-leader Bahtera di acara itu gitu. Nah di situ itu, saya merasakan gitu, saya tanya ke Ibu Iin gitu ya, ke Ibu Panglima, kok yang datang sedikit gitu ya. Terus udah gitu, semua tuh nggak mau duduk ke dalam gitu, semua tuh duduknya di luar ya. Sampai ke pintu-pintu, jadi itu saya ngintip gitu. Oh yang datang sedikit, karena di dalam itu kosong gitu, semua lebih ke atas gitu, jadi nggak mau masuk ke dalam. Nah, dan yang saya lihat saudara, setiap kita duduk itu kursinya tuh beda-beda gitu loh. Ada yang kursinya tinggi, ada yang kursinya kayu, macam-macam. Saya nggak ngerti itu apakah sebuah destiny atau panggilan. Saya nggak tahu itu artinya, saya masih berdoa sama Tuhan. Tapi saudara anehnya gini, kalau kita kasih kursi kita ke orang lain, misalnya kan kayak tadi tuh, penuh kursinya mau dikasihin ke orang lain gitu ya. Kursi yang kita kasih buat orang lain itu berubah lagi, jadi kursi untuk orang itu. Gitu. Nah di mimpi itu, karena yang datang sedikit, ibu itu bilang, ayo yang di luar masuk aja semua katanya. Karena kita ibadah saat ini hanya sedikit gitu. Tapi yang saya tahu itu adalah ibadah untuk semua pemimpin. Tapi yang di luar itu mereka yang akan ibadah berikutnya. Tapi karena di situ yang ikutnya sedikit, jadi Ibu In bilang, ayo semua masuk aja karena kita harus mulai ibadah pada saat ini. Gitu. Nah saudara, ketika saya berdoa gitu ya, Tuhan tuh ingetin ini, Matius 22 saudara. Itu adalah ketika Tuhan bilang tentang perjamuan, pernikahan anak ya. Jadi raja itu ingin mengadakan perjamuan, pesta pernikahan buat raja, buat anaknya. Tapi di perumpamaan itu adalah satu orang sibuk tidak mau karena dia harus sibuk ke ladang. Satu lagi punya usaha sendiri, yang satu lagi adalah gak bisa, saya punya acara sendiri gitu. Tapi yang Tuhan ingatkan ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan sesuatu yang menakutkan gitu. Sesuatu warning, jangan sampai saudara setiap kita. Karena ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa berlari. Karena ada sesuatu yang menghambat kita untuk kita tidak bisa maju. Tema AOC bulan ini adalah Fully Trust God, No Turning Back. Ya, mari percaya penuh kepada Tuhan. Jangan sampai saudara, ketika 12 pengintai itu masuk ya, diutus Musa masuk 12 pengintai itu. 10 mereka ragu, yang 2 mereka percaya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan ketika yang 2 percaya, yang 10 ragu. Bagaimana dengan semua orang-orang yang di dunia ini gitu. Mereka lebih banyak yang pesimisnya, apa lebih banyak yang optimis. Tapi Tuhan katakan, nah mari punya hati yang melekat. Hati yang benar-benar penuh sama Tuhan. Seperti Kaleb. Kaleb itu saudara kalau baca di firman Tuhan 6 kali lebih Tuhan katakan. Firman dikatakan apa? Kecuali Kaleb, hatinya penuh. Kecuali Kaleb, hatinya penuh. Saya sampai dengerin khotbahnya Pak Agung saudara. Pak Agung cerita, jadi khotbah itu. Hati yang penuh itu hati yang meluber. Ya. Karena Pak Agung cerita di firman itu gini, sama dengan ketika Harun dan anak-anaknya itu ditahbiskan. Ya. Minyak yang meluber di kedua belah tangan jatuh menetes. Bisa enggak kita punya hati yang penuh untuk menghadapi
hari-hari terakhir ini. Ya. Benar-benar setiap kita punya hati yang benar-benar bukan sama Tuhan separuh hati, tapi hati yang benar-benar penuh sama Tuhan. Hati yang benar-benar prioritasnya pertama adalah Tuhan. Gitu. Nah saudara, ketika Tuhan mengajarkan hati yang melekat gitu ya, saya sangat-sangat diajarkan Tuhan. Ketika dulu Pak Daniel ada gitu ya, ya saya berharap sama Tuhan, tapi pengharapan saya sedikitnya sama dia ada gitu. Ya udah nggak apa-apalah, papa aja yang maju. Sampai saudara saya bermimpi ketemu Pak Daniel gitu ya. Terus saya cerita semuanya gitu ya. Dia cuma ngomong apa saudara, pegang kepala saya. Tahir gitu saudara. Jadi dia gak ngomong apa-apa gitu. Dia cuma ngomong udah saya cerita banyak Pak di sana gimana, di surga gimana. Dia gak ngomong apa-apa. Saya tidak bisa baca Tafi, cuma dia ngomong ini. Tahir. Di sini saya diajarin bagaimana caranya benar-benar bergantung penuh sama Tuhan. Jadi bukan ketika kita, ya suami istri kan masih bisa gini. Ya aku gandeng suamiku, aku gandeng istriku gitu. Tapi hari ini, saat-saat ini, akhir-akhir gini ya, Tuhan ajarkan, nak mari bergantung sepenuhnya sama aku, bukan dalam hitungan masalah, bukan dalam 1-2 hal, tapi sepenuhnya dalam segala apapun. Ya. Saudara di Mazmur 91 dikatakan apa? Kita mau baca ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, di mana kita punya hati yang melekat, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi kita. Sebab apa? Kita mengenal nama Tuhan. Dan saya juga diingatkan gini saudara, ketika dulu suka bareng-bareng untuk doa sama engkong gitu ya di Gatsu. Setiap hari saudara dulu 1:30 siang. Kalau saya waktu belum menikah, saya ke situ gitu bareng-bareng doa. Suka ngomong gini engkong, Tuhan masukkan kami dalam rencanamu. Ya. Biar bukan rencana kita yang jadi. Mari saudara, setiap hari kita bisa berdoa. Biar hanya rencana Tuhan yang jadi buat setiap rencana yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan satu lagi saudara, saya juga baca tentang quotes-nya Pak Daniel gitu ya. Setiap kita punya destiny. Ya. Dan dikatakan di dalam quotes itu adalah, mari lakukan setiap destiny kita dengan maksimal. Karena gak ada orang lain yang bisa melakukan semaksimal yang kita bisa lakukan. Jadi dikatakan di situ, jadi gak usah iri dengan orang lain. Gak usah ngurusin orang lain, tapi hari-hari ini, mari setiap kita, raih setiap destiny kita. Lakukan apa yang kita mau dan punya hati yang melekat. Biar mimpi tadi biarlah merupakan suatu warning buat setiap kita. Biar setiap kita sampai garis akhir kita mau tetap setia. Sampai garis akhir kita mau hati kita melekat sama Tuhan. Sampai garis akhir kita pasti akan nanti sama-sama saudara kumpul di dalam kerajaan surga. Ketemu yang sudah dipanggil semua dengan sebuah pesta rohani. Tapi kuncinya adalah mari punya hati yang melekat. Jangan pernah menyerah dan mari setia sampai garis akhir. Amin. Mari setia.